Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat OBP, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah mana pohonnya? Bawah payung. Bawah payung. Oh, OBP juga lah, obrolan bawah payung. Payungnya juga lagi nggak mekar. Halo, kita di mana sahabat? Ada yang bisa nebak kita di mana? Lokasi baru, tempat wisata religius baru di Banjarbaru. Wisata religius. Iya, habis sholat, duduk-duduk, berwisata. Ada paman pentol. Dan kita tidak berdua saja sahabat. Di tengah-tengah kita ada Ustazah Septi. Halo Ustazah. Masih ingat ya dengan ustazah yang ada di video ini? Ditonton ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sehat Ustazah? Alhamdulillah sehat. Iya, spesial sahabat, kita datangkan dari Luar Kalimantan. Kapan lagi ada orang luar Kalimantan kita ajak di sini langsung di booking. Mantap. Sebelum beliau balik lagi ke luar Kalimantan. Luar Kalimantan tuh banyak loh. Jadi tebak-tebak sendiri ya kemana beliau. Oke. Sahabat APP, kali ini pas banget momennya bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sudah bayar utang? Utang puasa maksudnya. Ya, bulan Rajab adalah bulan yang benar-benar dinantikan oleh umat muslim gitu ya. Kalau ada yang merayakan tahun baru, bahkan muslim merayakannya adalah malam 1 Rajab. Dan di bulan Rajab ini kebetulan sahabat ada ulama karismatik dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Martapura, itu meninggal pada bulan Rajab ya, awal bulan Rajab ini. Dan setiap tahunnya ada acara haul beliau yang dihadiri oleh banyak sekali umat-umat muslim, bahkan ada yang dari luar Kalimantan Selatan. Luar Kalimantan juga. Ya benar, luar Kalimantan Selatan, luar Kalimantan. Nah, banyak banget. Kali ini kita akan obrolin ini bersama Ustazah Septi, bagaimana posisi kita sebagai muslim gitu ya, cinta kita, wujud kita, cinta kita terhadap ulama gitu ya, dan juga momen ini harusnya dijadikan momen benar-benar kita untuk kembali kepada atau mengikuti syariat yang dibawa oleh ulama tadi. Ustazah, bagaimana tanggapan Ustazah tentang ini tadi, antusiasme seluruh kaum muslimin khususnya di Banjarbaru, Martapura, Kalimantan Selatan seluruhnya gitu ya, menyambut haul guru sekumpul ini? Iya, pertama berbangga dan bersyukur ya melihat antusiasme masyarakat terutama kaum muslimin ketika mengingat kembali pada saat momen haul kumpul ini, yang dilihat itu adalah berarti ada ruh kecintaan kepada ulama yang masih ada ya di dalam dada-dada kaum muslimin, dan itu potensi yang luar biasa sebenarnya bagi umat Islam. Iya. Ada koneksi yang kuat antara perasaan umat dengan ulama. Oke. Jadi melihat seperti itu, satu sisi bersyukur sekali karena potensi ini masih ada, dan memang kita berpikir tentu tidak sampai di situ ya, bahwa potensi umat mencintai ulama ini tidak hanya pada saat momen-momen seperti haul guru atau pada saat momen-momen tertentu gitu di bulan Ramadan atau kapan gitu ya, tapi harusnya lebih lagi ditingkatkan kepada bagaimana refleksi kecintaan itu dalam kehidupan keseharian, karena kan yang paling nanti berperan di yaumul hisab ya, di yaumul akhir, apa yang kita lakukan itu adalah bagaimana bentuk interpretasi mewujudkan kecintaan kita tidak hanya kepada ulama, yang pasti kan pertama kecintaan kita kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah SAW gitu, dan juga para ulama, karena ulama kan adalah setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian masuk masa sahabat, tabi'in, setelah itu tidak ada lagi gitu ya generasi yang dekat dengan dekat dengan Rasulullah. Setelahnya itu para ulama yang kemudian menjadi pewaris, pembawa risalah yang akan menunjuki umat ya dengan cahaya, memberikan pencerdasan kepada umat gitu.
Nah, maka ulama inilah yang juga seharusnya kita buktikan kecintaan itu dalam bentuk yang juga sama seperti kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Gitu. Jadi tidak mungkin ini harus dilanjutkan lagi gitu ya. Iya. Diteruskan bentuk kecintaan itu tidak pada saat momen-momen tertentu saja, tapi lebih kepada bagaimana merefleksikan kecintaan itu dari berarti bayangannya lah ketika habis dari acara besar itu pulang-pulang tuh ada yang dicapai gitu di dalam di sanubari di dalam lubuk hati lebih menguatkan mencintai ulama aspek ruhiyahnya kesadaran akan diri sebagai hamba dan Allah itu sebagai pencipta. Tapi melihat antusiasnya ini ya luar biasa. Benar, iya. Ada yang ibaratnya kita melihat sahabat mungkin ada yang sedang buka posko di sekitar rumah gitu atau di sekolah-sekolah mungkin ya, karena bahasanya itu ya ini banget ya, mencari berkah bahasanya gitu. Benar, ya. Dan semuanya saling berbagi ya. Iya, waktunya berbagi hari itu tuh Masya Allah luar biasa. Itu ya salah satu wujud ini juga kali ya, cinta bersyukur juga ya. Dan umat Islam itu sebenarnya ada satu potensi yang luar biasa yang menjadi sumber kekuatan besar dalam umat Islam itu yang mungkin tersimpan gitu lah, tersimpan yang bisa dibangkitkan salah satunya itu adalah itu tadi rasa persaudaraan, persatuan. Persatuan yang seharusnya itu ditempatkan persatuan itu karena ikatan akidah, keimanan kepada Allah. Dan ini kan itu baru di Kalsel ya yang melihat istilahnya berbagi orang itu tidak merasa berat untuk mengeluarkan harta, bersedekah itu ya, merasakan satu persaudaraan, satu agama ya, satu akidah gitu. Persilahannya ada apapun yang dimiliki itu kalau bisa dikontribusikan. Saya nggak bisa menyumbang makanan, uang, tapi saya punya keahlian misalnya ya bengkel nambal ban gratis dituliskan, gratis nambal ban gratis gitu. Nah ini sebenarnya yang seharusnya itu tidak bagusnya itu memang tidak hanya pada momen tertentu berpikir untuk memberikan kontribusi bagi Islam, bagi umat itu apa yang dimiliki, apa yang bisa diberikan. Dan hari ini itu kan yang kalau kita mau kaitkan kondisi umat hari ini tidak dalam kondisi baik-baik saja ya. Termasuk kalau kita berbicara dalam konteks persatuan. Persatuan kaum muslimin. Dan kita masih menempatkan ulama itu sebagai pemersatu umat itu harusnya jadi hal yang patut untuk dipikirkan bagaimana caranya mengembalikan persatuan umat ini dengan adanya para ulama. Jadi ulama memang untuk menyatukan, bukan ulama yang mau memperpecah. Menarik sahabat, karena dari momen ini aja kita belajar banyak hal. Salah satu tentang kecintaan kita, mengikatkan kecintaan kita tidak hanya kepada ulama tapi juga kepada Allah gitu. Kemudian ini kaitannya sama persatuan dan juga rela berkorbannya lah. Rela berkorbannya kita sebenarnya kita tuh serela itu gitu loh. Kalau mau dianukan dan ditulis lagi ya kok mau jor-joran gitu loh, menganukan tenaga, uang dan segala macam, kayak nggak mikir besok itu tuh dapatnya pokoknya kalau mengeluarkan baru gini misalnya kalau misalnya yang sebenarnya usaha warung atau tadi ya tambal ban kalau misalnya dihitung-hitung kan banyak banget ya itu, tapi nggak ada benefit apa-apa, nggak ada profit hari itu ya, non profit pokoknya satu hari, tapi nggak apa-apa, itu dengan senang hati gitu ya, bahagia gitu loh mengeluarkan harta itu karena bentuk kecintaan terhadap ulamanya yang kuat. Dan samping itu juga karena ada rasa keberkahan itu ngambil berkahnya, ngalap berkahnya katanya maksudnya kalau orang Jawa ngalap berkah. Dan itu besar banget potensi umat Islam. Potensi umat sangat besar. Dan saya kalau misalnya setelah hari itu kemudian sudahlah terus gitu ya, hilang tertiup angin seperti debu gitu kan, lebih sayang banget. Tadi ini ya menarik di dalam
momen haul guru ini tadi yang udah sempat saya sebutkan itu adalah manusia umat Islam itu menyambutnya dengan bersatu padu. Bersatunya umat Islam tuh kayak kelihatan banget gitu ya, kelihatan banget bahwasanya ingin sama-sama satu tujuan, satu visi, Satu rasa. Iya, satu rasa, ingin mau kelihatannya kayaknya semuanya tuh bersatu. Ini loh, pengen melihat ini loh umat Islam. Ini loh bersatunya umat Islam itu loh. Dan tadi sempat disinggung saja juga, kita hari ini tidak baik-baik saja. Apalagi Indonesia. Halo tahun baru. Apa kabar dengan pajak dan lain-lain yang dihadirkan oleh pemerintah kita? Dan ada satu masalah lagi sahabat yang sampai saat ini masih belum kelar-kelar juga. Mudah-mudahan tidak lupa ya, Palestina. Menyambung dengan tadi waktu pada saat awal banget 2023 Oktober 2023 pertama kalinya diserang, dan kemudian saat itu umat muslim langsung berbondong-bondong juga kan, satu mengeluarkan semua yang dilakukan, mau berdonasi, boykot, semuanya satu rasa semuanya. Tapi persoalan Palestina hari ini tidak selesai ya, Ustazah. Iya. Hanya dengan itu tadi, berdonasinya udah, berisiknya terus. Iya. Terus itu juga boykotnya iya juga masih jalan. Cuman bersatunya masih belum cukup nih, Ustazah. Persoalan Palestina nggak selesai kan ya? Iya. Jadi memang kalau dihubungkan dengan persatuan umat tadi sebagai potensi kaum muslimin, jadi artinya potensi persatuan itu masih ada. Iya, iya. Selama keimanan itu masih ada di dalam dada kaum muslimin, insya Allah kaum muslimin itu masih bisa untuk disatukan, ya, persatuan. Nah, dan di momen haul ini kita melihat ada pemantik, ada ya yang terpercik gitu ya, dari kaum muslimin dengan melihat betapa mereka itu mau mengeluarkan pengorbanan yang luar biasa, disatukan, saling membantu, gitu ya, memberikan kontribusi apapun yang dimiliki untuk mengambil berkah, untuk membantu saudara. Nah, maka kalau dihubungkan dengan persoalan kita, persoalan umat hari ini, tidak hanya masalah masalah kita di dalam negeri, tapi juga di luar, karena kita ingat bahwa umat Islam itu adalah satu tubuh dimanapun berada gitu ya, seperti yang diingatkan oleh Rasulullah, apabila yang satu merasakan sakit maka yang bagian tubuh yang lain juga akan merasakan sakit. Maka itu adalah satu bagian yang seharusnya juga kita tumbuhkan gitu ya, kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina, jangan sampai hilang. Apa kabar ya dengan kondisi, dan mereka masih dalam kondisi yang sama ya, penderitaan yang terus menerus gitu mendera mereka. Nah, maka pertanyaannya, dengan persatuan ini apa yang bisa kita lakukan, dan kenapa kemudian begitu sulit menyelesaikan masalah Palestina ini? Jadi hubungannya itu adalah bahwa kenapa sulit, tadi udah berdonasi, sudah memboikot gitu. Karena letak persoalan Palestina ini adalah karena yang pertama itu terpecah belahnya umat Islam itu di dalam kotak-kotak nasionalisme. Kita pengen membantu, ya tadi bantuan kita itu anulir ya sedemikian rupa yang harusnya kita itu bisa memberikan yang lebih daripada hanya sekedar donasi, dan bukan kemudian meniadakan donasi dan boikot. Itu juga bentuk yang harus terus kita lakukan. Tapi artinya potensi kita tidak hanya itu, bahkan yang lebih besar daripada itu, ya, persatuan umat Islam. Karena yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina itu adalah genocide, penjajahan. Dan penjajahan itu caranya adalah dengan mengusir penjajah. Bukan solusi dua negara, bukan sekedar memberikan bantuan, boykot. Tapi belum cukup itu. Apalagi hanya solusi dua negara. Tapi yang harus dilakukan itu adalah mengusir penjajah. Yahudi, Israel, jadi itu ya, nomor satu. Nah, caranya mengusir itu ya harus dengan persatuan
persatuan umat. Iya. Nah, Jadi satu ini dulu ya. Iya. Satu karena ada yang tadi bisa jadi ada umat muslim yang udahlah daripada perang terus dua negara aja lah. Itu ada juga kan yang ada di frame berpikiran umat muslim, ada yang begitu. Masih belum gitu kan, masih terpecah-pecah. Menyatukannya ini loh, Iya. Nah, maka kita perlu memahami ya, sebenarnya posisi persatuan, seruan persatuan bagi umat Islam itu bagaimana sih dalam Islam, pada masyarakat Islam. Yang pertama, seruan persatuan bagi seluruh kaum muslimin di dunia dalam Islam itu adalah kewajiban. Siapa yang mewajibkan? Allah yang mewajibkan. Ya, Allah mewajibkannya ada dalam Quran surah Al-Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berpeganglah kalian semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Yang diwajibkan adalah berpegang teguh bersatu pada tali agama Allah, yaitu akidah Islam, ya. Dan diharamkan, dan janganlah kalian bercerai-berai. Artinya umat Islam kalau bercerai-berai itu diharamkan. Ya, kita tahu lah ya konsekuensinya diperintahkan untuk bersatu, wajib untuk bersatu, artinya apa? Berpahala kalau kita bersatu, dan itu kewajiban. Ketika itu ditinggalkan artinya berdosa. Jadi dosa seluruh kaum muslimin kalau meninggalkan persatuan. Gitu. Jadi itu yang harus juga kita munculkan. Tinggalkanlah semua asobiyah, apa ya, golongan, ya, madhab. Bukan tidak boleh bermadhab, artinya perbedaan furu'iyah, cabang itu ya memang lumrah, biasa, tabi'i di dalam Islam. Para sahabat juga biasa berbeda dalam perkara-perkara cabang. Ya, tapi kalau dalam perkara akidah, usul yang memang kayak wajib bersatu, itu harus, gitu ya, kewajiban ya. Maka itu dulu, pahami dulu umat Islam, semuanya harus memahami dengan sepenuhnya bahwa kita itu wajib bersatu. Wajib. Iya. Dulu. Sehingga nanti kan akan lanjut pada pertanyaan bagaimana caranya mempersatukan, ada wadahnya nggak mempersatukan. Nah itu kan lagi pertanyaannya. Sudah, artinya kan oke kita sudah bersatu kemarin, kita memboikot kita bersatu, itu benar, kita donasi semuanya bersatu juga. Tapi ternyata tadi balik lagi persoalan Palestina belum selesai ternyata dengan dua itu gitu. Definisi mengusir penjajahnya itu tidak dengan memboikot dan dengan donasi. Jadi memang kayak apa, harus gimana caranya musir gitu. Gitu kan. Berarti, nah disinilah sebenarnya kalau kita bicara persatuan. Ada persatuan yang secara simbolik dan psikli bisa kita lihat. Tapi ada juga persatuan yang itu memang harus lahir dari sebuah kesadaran, yaitu dalam bentuk persatuan secara politik. Persatuan secara politik. Artinya persatuan politik apa? Kita disatukan dalam sebuah institusi yang secara kekuatan politik itu ada. Yaitu apa? Dalam sebuah institusi negara. Dan itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru, konsep persatuan umat Islam dalam sebuah negara dalam Islam. Ya, jadi sejak dulu, bahkan ketika Rasulullah SAW mendirikan negara pertama di Madinah, itu sudah memang ditanamkan konsep itu. Islam itu punya negara, punya satu negara. Umat Islam itu punya. Negara itu khilafah Islam. Jadi kalau misalnya kita ingin bersatu, ya, apalagi dalam konteks kancah internasional, maka berbicaranya itu adalah persatuan dalam bentuk institusi politik. Jadi umat Islam kalau ingin tampil berbicara, bahkan untuk menyelesaikan masalah, termasuk masalah Palestina, itu salah satu masalah yang bisa dengan mudah diselesaikan kalau ada kekuatan persatuan politik, kepemimpinan itu dan memang menuju ke sana kaum muslimnya yang bersatu dan memahami, sadar sepenuhnya. Berarti diperlukan kaji. Memahami dulu. Konsepnya udah dapat nih ya. Kalau umat muslim bersatu, insya Allah persoalan apapun termasuk masalah Palestina bisa selesai. Karena konsepnya sudah ada pernah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad. Nah, kemudian untuk mengetahui ke situ harus mencari tahu gitu kan. Berarti kan sahabat ada diperlukan nih. Mungkin kalau sahabat UPP semuanya hari ini yang sudah mendengar ini, ayo berarti datangi kajian-kajian, cari informasinya mana nih
kajian-kajian yang mengajarkan atau ada tema-tema untuk persatuan umat. Nah itu bisa diikuti supaya kita nggak salah kaprah. Karena ada yang salah kaprah duluan, udah sinis duluan kalau udah masalah bersatu ini. Padahal Masya Allah kekuatan kita sudah banyak. bersatu ya. Iya. Aja bersatu. Nah itu dia. Ada hal yang lebih besar lagi yang dinantikan oleh seluruh umat dan itu efeknya luar biasa. Benar banget. Dan yang dipegang tadi ya, itu perintah Allah. Bersatunya kita karena perintah Allah. Kalau bercerai-berai Allah nggak suka. Menarik nih, Masya Allah. Kita ngomongin dari acara momentum Haul Guru, kemudian bersatunya umat, dan juga penyelesaian persoalan-persoalan umat di dalam bentuk daulah khilafah. Kalau semuanya mau bersatu, kuncinya bersatu. Jadi kalau misalnya umat Islam alurnya ya, seluruh kaum muslimin memahami bahwa persatuan umat Islam itu adalah kewajiban dari Allah. Ya, karena tadi berangkat dari keimanan kepada Allah, Allah memerintahkan kita kepada Allah, Rasulnya dan ulama itu mendorong kemudian untuk bersatu, kita wajib bersatu. Maka nanti akan ada kekuatan yang muncul di tengah-tengah umat untuk menyerukan, menginginkan persatuan yaitu dalam bentuk daulah Islam, khilafah Islam. Maka kalau misalnya itu sudah ada masalah di Palestina, itu kan hanya bisa diselesaikan dengan mengirim tentara. Nah, siapa yang akan memerintahkan tentara itu kemudian berhadapan mengusir penjajah Israel? Itu ada khalifah yang akan dipilih oleh kaum muslimin. Mudah. Ya. Itu, Masya Allah. Ini yang kita nantikan dan jangan bosan-bosan untuk mengkaji Islam dan juga memahami Islam. Dan terima kasih sudah luar biasa pandangan dan segala macam ada punya ini baru lah. Mudah-mudahan jadi ini juga ya. Jadi pemikiran masyarakat juga hal-hal yang begini nih yang mesti diperhatikan oleh umat. Terima kasih sekali lagi sahabat BP yang mendengarkan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit banyaknya sahabat yang menentukan. Saya Diana Anjarwati. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara.